Bro, lo ingat gak waktu pertama kali Patrick Kluivert diumumin jadi pelatih timnas Indonesia? Waktu itu rame banget, netizen pada heboh. Wah, mantan bintang Barcelona nih. Akhirnya Indonesia punya pelatih kelas dunia. Orang-orang langsung bayangin latihan timnas bakal kayak di La Masia. Passing rapi, tiki taka, dan gol-gol indah kayak Messi zaman muda. Tapi ternyata yang datang bukan zaman Messi, bro. Yang datang adalah zaman kekalahan demi kekalahan. Astagfirullah. Serius, statistiknya aja udah bikin ngelus dada. Dari 8 pertandingan di bawah Kluivert, cuma 3 kali menang, sekali seri, dan 4 kali kalah. Udah gitu, gawang kita jebol 15 kali. 15 gol dalam 8 laga, bro. Itu bukan taktik menyerang, itu taktik menjemput bola di dalam gawang. Kalau kayak gini terus, ntar kiper kita bukan perlu latihan diving, tapi latihan sabar. Dan yang bikin tambah heran, permainan timnas di bawah Kluivert tuh nggak jelas banget. Katanya mau bawa sentuhan Eropa, tapi yang kelihatan malah sentuhan bingung. Build up lambat, serangan tumpul, pressing nggak karuan. Kadang kelihatan mau main high press, tapi 5 detik kemudian semua pemain udah mundur lagi ke belakang. Kayak nonton tim yang mainnya ngalir, tapi ke arah yang salah. Terus yang paling lucu, banyak pemain malah disuruh main di posisi aneh-aneh. Yaakob Sayuri tiba-tiba jadi wingback, Kambuaya dicoba di sayap, terus beberapa pemain senior kayak Mark Klok malah disuruh main full time di pertandingan penting lawan Arab Saudi. Padahal kelihatan banget level Klok gak ada di situ. Kesukaan gue, Kluivert tuh kayak lagi main Football Manager tapi belum sempat nonton tutorial di YouTube. Nah, tapi puncaknya bukan di situ, bro. Lu tahu nggak gimana ceritanya Kluivert bisa kepilih jadi pelatih timnas? Nih, ini gak bohong. Erick Thohir waktu itu cerita. Dia wawancara calon pelatih pada tanggal 25 Desember 2024, alias hari Natal. Iya bro, hari Natal. Katanya sih itu buat ngetes komitmen pelatih. Dan dari 3 kandidat, cuma 1 yang datang hari itu. Dan tebakan lu bener, yang datang itu Patrick Kluivert. Jadi, kalau kita pikir-pikir, alasan dia jadi pelatih timnas mungkin bukan karena taktiknya hebat, tapi karena dia punya kalender kosong di tanggal 25 Desember. Wah, luar biasa komitmennya. Mungkin waktu itu 2 kandidat lain lagi makan kalkun sama keluarga. Sementara Kluivert mikir, gak apa-apa deh, gue ngopi bareng Erick aja. Bro, ini kayak lo dapat kerja bukan karena CV lo bagus, tapi karena lo datang paling cepet ke wawancara. Jujur ya, kalau kriteria pelatih timnas sekarang adalah hadir saat Natal, mending kita cari pelatih yang juga rajin hadir di buka puasa, upacara 17-an, sama kerja bakti RT sekalian. Minimal kelihatan aktif di komunitas kan? Tapi sayangnya, hasilnya gak aktif juga tuh di papan skor. Kita tetap kalah, tetap bingung mainnya, dan makin kesini, makin gak kelihatan arah timnasnya. Padahal pemain muda kita lagi bagus-bagusnya. Marcelino, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, semua potensial. Tapi di bawah Kluivert, potensinya kayak dikebiri. Mainnya monoton, gak punya identitas. Kalau dulu di era Shin Tae-yong, minimal kita bisa bilang, oke lah, ini tim yang agresif, semangat tempur tinggi. Sekarang, kayak tim yang main tapi nggak yakin kenapa mereka ada di lapangan. Dan parahnya lagi, ini pelatih bukan pelatih ecek-ecek. Kontraknya sampai 2027, gajinya juga nggak kecil. Artinya, PSSI udah keluar modal besar banget buat hasil yang nihil. Bahkan pengamat kayak Bung Kusnaini sampai bilang, nggak ada yang bisa dibanggain dari Patrick Kluivert sejauh ini. Dan bener, nggak ada. Bahkan main lawan tim Asia pun kayak kehilangan arah. Jadi, kalau disimpulin, perekrutan Kluivert tuh kayak kombinasi unik antara drama, kebetulan, dan harapan kosong. Nama besar? Iya. Prestasi? Nihil. Alasan dipilih? Karena nongol pas Natal. Mungkin ke depan PSSI bisa nambah tes baru.
Siapa yang mau wawancara di malam tahun baru? Siapa yang rela latihan pas lebaran? Biar makin kelihatan komitmennya. Tapi serius bro, sepak bola bukan soal gestur simbolik kayak gitu. Ini soal kemampuan nyata, hasil nyata, dan visi jangka panjang. Kalau pelatih cuma dipilih karena kesan pertama yang loyal, tapi nggak punya konsep, ya beginilah hasilnya. Timnas kita bukan makin naik, tapi malah jalan di tempat sambil nunggu Natal berikutnya. Patrick Kluivert mungkin datang karena hadir di hari Natal, tapi yang hadir di hati fans Indonesia sekarang cuma rasa kecewa. Nah, itu dia bro, cerita lengkap soal Patrick Kluivert, pelatih yang datang pas Natal, tapi belum kasih kado apa-apa buat timnas Indonesia. Sekarang giliran lo nih. Menurut lo, Kluivert masih pantas dikasih waktu? Atau udah saatnya PSSI cari pelatih yang benar-benar ngerti sepak bola kita? Tulis pendapat lo di kolom komentar, kita bahas bareng-bareng. Dan jangan lupa, klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar lo gak ketinggalan update dan analisis sepak bola paling santai tapi tetap pedes. Inilah sepak bola, and this is La Football.